Oke guys, balik lagi bersama saya Review Ucap. Pada sore kali ini kita lebih enak sebenarnya sambil ngopi, sambil nongkrong dan juga buka paket ya. Seri Tepeling ya, WR7. Nah, 740 artinya 4 LAN 1 WAN ya. Nah, jadi ini ada 10 unit WR7 740N atau 740ND, terserah kalian manggilnya apa ya. Karena di sini tertulisnya WR740N. Tapi ada juga yang WR740ND ya kalau nyarinya. Saya juga nggak tahu sih, selama ini saya nemunya itu WR740N. Nah, di sini karena hanya sekedar unboxing aja ya, ini udah dibuka 10 unit dan dapat satu bonus adaptor ya, lumayan lah, alhamdulillah gitu ya. Di sini saya mau coba reviewkan aja kali ya bentuk fisik dari WR740N. WR740N ini berbagai macam versi ya, versi mulai dari versi 1, versi 2, versi 2 sekian sekian sekian, 3 dan 4 dan 5 dan 6 kayaknya kalau nggak salah itu sampai versi 6. Secara umum WR740N menggunakan chipset Qualcomm, sehingga cukup stabil untuk bermain game. WR740N ini support OpenWRT dan juga DDWRT. Dia bisa kita custom ya portnya jika menggunakan OpenWRT. Makanya saya suka banget menggunakan OpenWRT, karena OpenWRT bisa custom, tapi tidak semua jenis router bisa jadi OpenWRT ataupun DDWRT. Nah, makanya saya sering banget beli yang WR740N seperti ini. Selain versi 5, versi lainnya dari WR740N dapat diinstal OpenWRT. WR740N ini sangat murah, biasanya di online ini kisaran 50.000. Mungkin kalian bisa atau jago-jago nawar atau jago-jago mencari mungkin bisa lah dapat yang 40.000, atau paling kecil mungkin paling lagi beruntung mungkin 35.000. Mungkin karena spesifikasi cukup rendah, cepu hanya 400 MHz dan Wi-Fi 150 megabit per detik, serta hanya bisa menggunakan OpenWRT tipe lama. Sedangkan saya di sini berterima kasih kepada tokonya, saya diberikan harga 30.000 per unit ya. Nggak tahu minusnya apaan, moga ini normal dan tidak ada kendala. Sayangnya di sini nggak ada nama tokonya, ini hanya label seperti ini aja, jadi tidak bisa kita rekomendasikan. Kalau ada mungkin bisa jadi referensi buat kalian semua. Mungkin ya, sayangnya mungkin kalau misalkan di stok di tokonya juga banyak, mungkin link akan saya sertakan di deskripsi video. Cuma ini saya pun hanya dapat 10 unit, jadi tidak bisa kita rekomendasikan, tidak bisa kita sertakan linknya di deskripsi video karena sudah habis ya. Ini saya beli 10 unit 30.000, jadi total 300 ribuan. Nah, di sini ada yang beberapa versi yang antenanya bisa dilepas, ada juga yang tidak bisa dilepas seperti ini ya. Antena permanen. Dia WR740N ini menggunakan 4 LAN, versi 4 LAN seperti ini dan juga 1 WAN. Ingat di sini WR740N bukan WR720N. Kalau WR720N itu hanya menggunakan 2 LAN 1 WAN. Sedangkan di sini WR740N jadi menggunakan 4 WAN 1 LAN. Adaptornya di sini voltasenya menggunakan 9 volt 0,6 ampere. Ini cukup murah sekali, cukup hemat daya sekali. Cuma ya pastilah kalau misalkan menggunakan 9 volt 0,6 ampere, ini hanya low watt ya, termasuknya low watt. Biasanya jangkauan atau sinyalnya itu lebih pendek daripada router yang menggunakan 12 volt 1 ampere. Untuk akses defaultnya ini biasanya bisa kita pakai. Ini jelas nggak sih layarnya ya? Kelihatan nggak? Coba ya, harusnya jelas kali lah. Di sini bisa kita lihat, di sini bisa kita akses melalui tplink-login.net, atau biasanya untuk TP-Link menggunakan IP 192.168.0.1 atau 192.168.1.1. Paling umumnya seperti itu ya. Tapi di sini biar dipersingkat karena mungkin banyak IP yang digunakan gonta-ganti dalam beberapa versi atau tipe dari TP-Link, makanya dia menyediakan akses
melalui domain seperti ini. Ini domain lokal ya, bukan domain online. Jadi kita hanya dapat mengakses TP-Link login.net ini ketika HP kita atau perangkat laptop kita terhubung melalui LAN TP-Link ini ataupun WiFi dari TP-Link ini. Oke, terus untuk username-nya itu admin, passwordnya juga admin. Untuk MAC address, nah ini pin adalah pin WiFi dari default yang masih menggunakan firmware TP-Link. Iya. Nah, jadi dari kalau misalnya kita masih menggunakan firmware bawaan TP-Link dengan konfigurasi default ini adalah masih menggunakan TP-Link login.net, admin dan pin WiFi-nya ini ya. Oprek OpenWrt hanya jika dibutuhkan, sebab pakai firmware bawaan TP-Link juga tetap mantap. Tapi rencanakan saya biasanya selalu menggunakan OpenWrt. Nah, berbicara tentang OpenWrt, ini tidak semua router support dengan OpenWrt, bahkan TP-Link juga hanya beberapa tipe yang support OpenWrt, tapi tidak mungkin juga saya sebutkan apa aja yang router-router apa aja yang support OpenWrt ya. Jadi ya tonton terus aja channel Teknisi WiFi. Di situ kita selalu membahas tentang router-router yang bisa di OpenWrt ataupun router-router yang saya OpenWrt ya. Keunggulan menggunakan OpenWrt selain bisa mengcustom urutan port LAN dan WAN ini, kita bisa merubah ini jadi WAN, ini jadi WAN, ini WAN dan sebagainya. Terserah kalian, itu open source ya. Jadi bisa apa aja kita oprek sesuka hati kita menggunakan OpenWrt. Bahkan sinyal SSID-nya pun bisa kita gabungkan antara untuk rumahan dan juga voucheran dalam satu router TP-Link seperti ini. Oke, kayak gitu aja ya untuk adaptor ya paling ya. Ini bentuknya tampilannya seperti ini, WR740N seperti ini. Ini sekali lagi ini saya beli second dan saya berterima kasih pada tokonya yang sudah memberikan harga seminimal mungkin, semurah mungkin, karena emang saya juga sering langganan ke toko tersebut. Kalau nggak salah itu nama tokonya Teknisi CCTV atau Teknisi of CCTV ya. Ya kalian coba cari-cari aja lah. Nah ini diberikan satu adaptor. Ini hanya bonus ya, karena emang di keterangan deskripsinya tidak ada kata-kata adaptor atau tidak include adaptor ataupun include adaptor. Nah, cuman di sini saya mungkin sekalian dibahas aja kali ya. Di sini adaptornya sama ya, output 9 volt 0,6 ampere. 0,6 ampere ini berarti 9 volt. Ya kalau lebih gampang mungkin 0,5 deh, 0,5. Jadi 9 volt dibagi setengah atau 0,5 artinya 4 ya, 4 volt, 4,5 volt ya, 4,5 watt ya. Jadi maksimal itu hanya 4,5 watt atau 5 watt deh paling tingginya ya, karena di sini 0,6 ya. Saya juga nggak tahu, nggak pakai kalkulator juga. Jadi kalau misalnya ada pelanggan kita yang bertanya apakah pakai router TP-Link ini gede WiFi, gede wattnya, atau pakai WiFi listrik dari dia itu gede wattnya, itu jelas tidak gede atau tidak besar ya, bahkan lebih kecil dari lampu 5 watt, karena di sini kan hanya maksimal adaptor itu 5 watt ya, 9 volt 0,6 ampere. Artinya mungkin dalam kondisi tenang, dalam kondisi yang tidak padat jaringan, dia mungkin masih di bawah 5 watt, mungkin hanya 2 watt, 3 watt atau mungkin 1 watt ya, kita nggak tahu. Pokoknya maksimalnya itu hanya 5 watt. Oke, itu aja ya pemberitahuannya. Semoga video ini bermanfaat, semoga ada manfaat buat kita semua. Dan juga mohon maaf tidak bisa merekomendasikan link pembeliannya karena stoknya sudah habis. Segitu aja, saya Rifai Ucia, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, juga komen. Sampai ketemu di video berikutnya.